Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal, kembali lagi saya Naufal di channel ngomong apa aja. Di sini saya akan ngomong apa aja, yang penting ngomong saja. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam melakukan segala aktivitas ya. Baik, nanti di 30 menit mendatang saya akan menjelaskan mengenai 4 benda dan nanti akan saya storytellingkan. Di sini baterai saya 37% dan nanti ketika selesai saya akan memberitahu juga berapa persen HP saya dan nanti tinggal dikurangi baterai yang dihabiskan selama 30 menit itu berapa. Terima kasih, begitu. Baik, sebelum mulai ke penjelasan 4 bendanya, ini bendanya nanti. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan kegiatan saya ya dalam satu hari sebelum ini. Di hari ini sebelum kegiatan ini tadi. Saya majukan sebentar agar terlihat lebih jelas. Nah, tadi pagi saya bangun itu jam 6 ya, jam 6 lebih sedikit. Itu saya agak susah dibangunkan karena kemarin tidurnya sudah jam setengah 12-an, itu baru tidur dan baru bisa tidur itu jam 12-an. Nah, tadi setelah bangun saya langsung ke kamar mandi terlebih dahulu, berasa nggak enak perutnya. Kemudian setelah itu saya wudhu untuk mengambil sholat. Setelah itu saya sholat, dan setelah sholat itu saya malas kan, suasananya sangat malas. Saya itu kegiatannya cuma mengeluarkan burung dari garasi ke teras, dan setelah itu saya merapikan tempat tidur yang saya tidur tadi. Sebelum itu juga saya kegiatan yang bagus yang melatih keterampilan juga, yaitu menjahit sarung bantal yang robek. Nah, itu saya jahit menggunakan jarum dan juga benangnya berwarna hitam ya, karena hitam itu bagus. Setelah itu saya menjahitnya cepat ya, kira-kira 10 menit sudah selesai karena hanya sedikit yang perlu dijahit. Bagi kalian kalau yang baju atau celana gitu yang hanya robek sedikit, itu kalian bisa menjahit dari rumah ya, karena kan itu kan gratis ya. Kalau di rumah enggak gratis ya, lebih murah daripada memberikan kepada tukang jahit, dan kita itu harus membayar jasa menjahit oleh tukang jahit tersebut. Aslinya itu tukang jahit itu menjahitnya itu dimudahkan ya, menggunakan mesin jahit, tetapi jasanya itu mahal sekali. Untuk menjahit lubang celana kayak gini aja, celana kolor di tengah itu kan biasanya ada lubang. Kalau celana saya itu saya taruh di tukang jahit itu bayarnya 10.000 loh, cuma menjahit celana tengahnya saja itu. Itu mahal sekali ya kalau bagi saya. Itu bisa dilakukan sendiri, kita bisa menghemat 10.000 itu, dan kita masukkan ke dalam tabungan. Itu kalau 10.000, kalau misal celana baju satu keluarga kalian gitu, setiap bulannya itu misal robek satu celana ya, keluarga kalian 4 orang gitu, kalau dikalikan 40.000 hanya untuk menjahit celana gitu. Kan ada juga yang celana itu kekecilan, kebesaran, itu juga kita permak ke penjahit, itu kan juga menambah uang pengeluaran kita ya. Nah, itu kalau kekecilan, kebesaran itu
sudah harus ya kalau ke tukang penjahit gitu. Yang kurang efektif itu bagi kalian yang celananya hanya sobek sedikit, nah itu kalian taruh di tukang jahit itu kalian agak rugi. Nah, setelah itu tadi saya menata tempat tidur ya. Nah, saya itu sampai mama berangkat sekolah saya nggak ngapa-ngapain, kemudian saya baru beraktivitas itu yaitu tadi. Tapi setelah mama berangkat saya beraktivitas, saya hanya membuka YouTube melihat apa yang gak jelas, apa ya, seket itu kira-kira hanya 2 video. Terus kemudian saya nggak ngapa-ngapain lagi, scroll YouTube Short, membuka IG, scroll IG. Tadi saya sempat up itu 5 naik, dan itu sangat melelahkan bagi saya dengan 5 pull upan tadi. Nah, terus saya kemudian ya tadi main Mobile Legends. Nah, tadi saya juga main Mobile Legends sebanyak 3 match. Yang satu ini invalid yang tengah-tengah, jadi hanya 2 match saya tadi main. Saya menggunakan marksman semua, 1 kalah dan 1 menang ya, atau 3 match ya, 4 match yang satu ini invalid, jadi hanya 3 match. Terus saya dalam 2 match itu kalah dan 1 matchnya menang, begitu. Ya rugi istilahnya ya, karena kalahnya 2 menangnya 1. Nah, tadi kebanyakan saya scroll IG ya. IG itu saya lihat shortsnya, apa namanya ya, apa kalau di IG itu ya, shorts ya, apa ya, ya istilahnya short aja ya biar mempersingkat waktu, shortnya IG gitu. Nah, itu sampai 10 menit sebelum kegiatan ini tadi mulai, saya scroll sampai akhirnya saya, kan ini aslinya saya mau live ya, tetapi kalau live itu belum buka, masih dikunci selama 24 jam. Dan mungkin besok kita mulai live tidak upload seperti ini ya, kita mulai live dan setiap hari live 30 menit itu tadi. Nah, terus tadi apa ya, ini sudah ya Pak. Kemudian saya mempersiapkan barang-barang yang ada di sini ini. Barang yang akan saya jelaskan ini ada 4 ya. Yang pertama ada bolpen merah. Ini yang kedua ada, kalian tahu nggak ini apa, Susama. Kalau kalian yang belum tahu ini nanti saya jelaskan. Terus ini ada penggaris. Sudah saya jelaskan belum ya? Kayaknya belum. Terus ada juga baterai. Nah, baik, yang pertama saya jelaskan yaitu ada bolpen ya. Bolpen itu ada macam-macam jenisnya ya. Bolpen itu kegunaannya untuk menulis, yang permanen ya. Kalau yang enggak permanen itu ada pensil, terus ada stylus pen, itu juga bisa digunakan. Tetapi yang paling pokok jika digunakan oleh para pelajar hingga orang tua itu pulpen ini. Nah, pulpen ini mulai diperkenalkan ke kita itu mulai dari kelas 6 SD ya, 6 SD atau 1 SMP ya. Karena kalau dari kelas 1 SD, dari TK, dari PAUD itu dikenalkannya masih pensil ya. Itu saya belum tahu mengapa dilakukan begitu, tapi menurut saya ya, ini pemikiran saya itu karena kita itu masih perlu belajar. Kan belajar itu tidak apa ya, belajar menulis gitu istilahnya ya. Jadi kalau kita tulis gitu nggak bisa dihapus, itu kan menyusahkan kita dalam belajar menulis ini tadi. Maka dari PAUD hingga SD kelas 6 tadi itu menggunakan pensil yang bisa dihapus dengan mudah, dan mudah dengan penghapus ya. Walaupun dengan bolpen ini juga bisa dihapus, tapi dalam apa ya, menghapusnya itu
akan menimbulkan banyak resiko ya. Nah, misalnya kalau kalian masih SD gitu kan belum mikir lebih lanjut ya dengan menggunakan tipek. Tipek itu kan ada dua jenisnya, tipek basah dan tipek kering. Nah, kalau tipek kering ini mahal dan lebih banyaknya itu menggunakan tipek basah. Nah, jika kita menulis menggunakan pulpen ini dan salah dalam menulis, kita harus menggunakan tipek ini. Nah, kalau kita menggunakan tipek kering itu fine-fine aja, nggak apa-apa. Tetapi kalau yang kedua ini tadi menggunakan tipek basah, kita itu murid-murid yang SD tadi itu kan belum tahu, bisa saja dia itu menganggap biasa jika menipek di meja yang akan digunakan untuk belajar tadi sebagai tindian tadi. Nah, itu kan bisa merusak meja yang disediakan sekolah secara gratis kepada murid tersebut. Nah, itu pastinya akan merugikan ya. Kalau kita menggunakan pensil gitu kan enggak apa-apa gitu, jadi bisa dihapus menggunakan penghapus dan itu tidak akan merugikan apapun, meja tidak rusak. Apa bisa kalau meja itu dihapus gitu akan warnanya itu berubah gitu, akan menimbulkan noda yang tidak bisa dihilangkan, itu kan nggak bisa. Maka dari itu ya nggak apa-apa. Tapi misal kalau meja kalian bisa dihapus gitu dan akan menimbulkan noda atau menimbulkan menimbulkan bekas gitu, itu meja kalian yang udah lama kayaknya ya. Dan meja kalian itu terbuat dari apa gitu, jadi tidak terbuat dari kayu yang bagus. Nah, lanjut nih, tadi pulpen ini ada berbagai macam jenisnya ya. Ada pulpen yang berwarna merah, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, dan ada yang berwarna hijau, dan banyak lagi ya. Tapi yang pokok ini tadi, 4 ini biasanya yang paling banyak digunakan. Nah, kalau pulpen lain modelnya itu ada berbagai macam ya. Ini ada pulpen kering, pulpen basah. Pulpen ini kalau ini yang saya pegang ini termasuk pulpen kering ya. Pulpen kering dan pulpen basah itu berbeda ya. Kalau pulpen kering itu dalam menulis itu kita itu langsung kering gitu ya istilahnya. Jadi tintanya itu tinta kering. Walaupun kering itu masih bisa digunakan untuk menulis ya. Tapi kalau pulpen basah itu setelah kita menulis itu masih terdapat tinta yang istilahnya masih basah gitu loh, belum kering langsung gitu. Jadi jika kita menulis kemudian langsung kita usap secara cepat setelah menulis, itu usap secara cepat itu di pulpen basahnya tadi, di tulisannya tadi pasti akan tintanya itu menjalar kemana-mana sehingga tulisan kalian tidak rapi. Nah, jika kalian menggunakan pulpen ini, kalian nanti pastinya akan rapi ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi lebih enak menurut saya itu pulpennya itu pulpen basah ya. Mengapa? Karena kalau pulpen basah itu lebih mantap gitu, tulisannya lebih mantap, terus modelnya saya juga suka. Tapi ya pulpen kering yang saya suka itu juga ada, tapi modelnya juga saya tidak begitu suka. Nah, dari itu aslinya bukan pulpennya ya, kalau saya bukan pulpennya yang membuat suka jenis pulpennya, tetapi model pulpennya ini bagaimana yang enak di tangan saya begitu. Kalau menurut saya pulpen yang paling enak itu pulpen Apple ya, pulpen apel. Nah, kalian bisa menemukannya di mana saja. Itu ada berbagai macam warna juga, ada merah, biru, dan hitam yang saya ketahui.
Nah, selain itu pulpen ini itu ada berbagai macam ya, yang berwarna-warni tadi, 4 warna tadi, yang pulpen kan biasanya hanya satu gini ya. Itu ada juga model pulpen yang 4 ini jadi satu. Jadi pulpennya itu apa ya, lubangannya besar gitu loh. Jadi untuk menulis itu, untuk membawa itu cukup satu pulpen, tetapi isi tintanya itu ada berbagai macam warna. Nah, itu kalian juga bisa menemukan di toko-toko terdekat kalian. Itu bisa kalian datangi, dan toko toko peralatan pulpen-pulpen gini kalian datangi untuk membeli pulpen yang tadi saya jelaskan. Nah, kalau kalian sukanya pulpen apa nih, bisa komen di bawah ya. Pulpen apa yang kalian suka, model dan mereknya. Kalau teman saya itu kalau pulpen basah lebih paling enak itu Kokoro, karena apa ya, basahnya itu lebih banyak dan membuat tulisannya itu lebih menarik, lebih baik. Nah, tapi satu kelemahannya Kokoro yaitu mahal sekali. Satu pulpen itu bisa sampai 5.000, 5.500 sampai 6.000. Kalau pulpen Apple tadi itu hanya 1.500 kalau di tempat saya ya. Kalau beli pak-pakan lebih murah lagi, isinya 12, kira-kira 18, kira-kira berapa ya, 15-an ribu ya, itu sudah dapat Apple. Ini lanjut, sudah 16 menit, saya lanjut. Yang kedua yaitu ada penggaris ini nih, kalian belum tahu. Penggaris ini kegunaan utamanya yaitu untuk menggaris suatu untuk meluruskan. Jika kalian menggunakan pulpen ini tadi akan menulis di kertas ya, menulis di kertas itu kalian kan perlu lurus ya. Kalau kalian ingin menggambar gitu kan, dari atas sampai bawah itu harus lurus, membuat garis tepi gitu loh ya. Maksud saya membuat garis tepi itu harus lurus, maka dari itu harus apa ya, menggunakan penggaris ini. Nah, penggaris ini ada berbagai macam tipenya ya, ada yang dari plastik, ada yang dari besi, ada yang dari kayu dan lain sebagainya. Nah, kalau penggaris yang dari plastik ini kelebihannya yaitu apa ya, enak dipegang, terus nggak berat, terus harganya murah, nggak gampang rusak ya. Ada juga yang dari besi. Kalau besi itu penggarisnya itu mudah bengkong ya. Ini contohnya, saya juga punya penggaris besi. Ini kan sudah tidak lurus ya, apa ya, vertikalnya tidak lurus, tapi kalau dalam menggarisnya ini masih bisa lurus, cuma bengkong, ini yang bengkong, tidak lurus gitu ya, tidak masalah. Tapi itu yang saya tidak suka. Dan kalau penggaris besi itu juga agak berat dan lebih mahal daripada penggaris dari plastik ini tadi ya. Terus selanjutnya penggaris kayu. Nah, penggaris kayu ini umumnya digunakan untuk mengajar ya, digunakan oleh guru, yang biasanya digunakan untuk mengajar, dan biasanya lebih besar gitu, lebih enak dipegang, enggak enak dipegang ya, lebih besar, lebih panjang, lebih berat daripada besi tadi, dan lebih tebal. Nah, itu dari penggaris kayu tadi, penggaris kayu. Nah, kemudian ada apa ya, panjang. Sekarang panjang. Kalau penggaris itu ada kayaknya banyak ya, banyak ukurannya, mulai dari 10 cm, kemudian 20 cm, 30 cm, sampai 50 cm. Ini mungkin ada yang lebih panjang lagi, tapi kalau dari plastik ya, dari plastik itu umumnya sampai 50 meter saja, 50 cm. Dan kalau dari besi juga 50 cm. Kenapa tidak bisa panjang-panjang? Karena jika panjang-panjang itu akan susah membawanya dan akan mudah potek ya, mudah
ya potek gitu ya. Kemudian kalau dari kayu ini, kalau panjang itu udah umum ya, karena lebih bisa digunakan untuk meluruskan di papan tulis biasanya, karena digunakan dari gunakan guru tadi. Itu tadi. Kemudian lanjut saya akan menjelaskan. Oh iya, di sini tuh juga sebelum itu di sini tuh juga ini kalau yang hitam kalau yang hitam ini sentimeternya 1 sampai 50 ya. Ini 1 sampai 50, dan ini ada juga yang merah ini ya. Kalau merah ini apa ya? Satuannya desimeter mungkin ya. Satuannya mungkin desimeter, saya juga belum tahu. Nanti coba saya akan cari tahu dan akan saya beritahu mungkin nanti kalau ada waktu dan saya pikiran juga. Begitu saya lanjut ke barang selanjutnya, yaitu ada apa ini? Baterai. Nah, baterai ini biasanya digunakan untuk isi apa ya? Sumber energi bagi alat-alat elektronik yang menggunakan ini listrik untuk uh, berjalan ya. Tapi listriknya tersebut menggunakan yang apa ya? Yang kecil, nggak besar listriknya ya. Jadi bisa menggunakan baterai ini. Nah, baterai ini biasanya digunakan alat elektroniknya ya, saya sebutkan itu biasanya untuk jam dinding, buat remote TV, remote AC itu juga menggunakan ini. Terus apa ya, mic, terus semprotan otomatis itu juga menggunakan ini. Kemudian apa lagi ya, yang menggunakan ini itu ada HP. Nah, tapi beda ya, nggak seperti ini kalau untuk HP itu. Nah, HT menggunakan ini juga. Nah, ini tuh kalau baterai itu ada berbagai macam jenis juga. Yang saya pegang ini merupakan baterai remote dan baterai apa ya? Remote ya, istilahnya remote. Banyaknya digunakan itu merupakan baterai remote. Nah, ini ya gunanya untuk remote ya, utamanya ya untuk remote. Dan saya beli ini satu renteng. Nah, ini berapa harganya saya juga tidak tahu ya. Setiap apa ya, setiap satu pasangan itu 2 baterai, karena itu digunakannya biasanya dua-dua gitu, jarang-jarang menggunakan satu kalau baterai remote ini. Ada juga baterai jam. Kalau baterai jam, perbedaannya dengan baterai remote ini, baterai jam itu lebih besar ya, lebih panjang juga, lebih lebar. Itu kayaknya karena kalau jam itu menggunakan lebih banyak daya, sehingga itunya lebih besar, baterainya lebih besar. Nah, kalau selanjutnya itu ada baterai untuk HP ini. Baterai untuk HP ini kan nggak mungkin lah ya seperti ini, karena ini tebalnya aja sama gitu kan, nggak mungkin. Maka dari itu baterai HP itu didesain berbentuk lurus gini ya, lurus, tidak bunder-bunder gini. Tidak tabung, tetapi apa, balok tapi apa, tidak tebal, tipis jadinya. Selanjutnya ada juga baterai itu yang berbentuk lingkaran. Ini biasanya untuk apa ya, untuk jam, terus untuk apa, timbangan digital saya menggunakan itu. Nah, itu tadi jenis-jenis dari baterai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai juz amma. Juz amma ini biasanya digunakan untuk menghafalkan juz 30 ya. Karena juz 30 dalam Al-Qur'an itu namanya adalah juz amma. Nah, jadi ini itu isinya itu sebagian besarnya itu isinya juz 30. Setiap surat-surat ada di sini, dan ini itu ada berbagai macam bahasa ya. Bahasanya itu ada Indonesia, ada Arab dan Latin ya. Ada artinya juga. Setiap
surat ada di sini. Nah ini juga ada huruf-huruf hijaiyah, terus ada juga tanda nun sukun mati, terus ini ada juga cara sholat juga ada di sini. Tuntunan sholatnya juga, panduan sholatnya juga ada di sini. Nah ini digunakan untuk lebih mempermudah kita ya dalam menghafalkan juz 30 ya, karena juz 30 itu banyak digunakan kita dalam melakukan pembacaan di sholat gitu ya. Terus kalian juga bisa membaca ini di waktu longgar ya. Nah begitu, di sisa waktu ini saya akan menjelaskan storytelling mengenai 4 benda tersebut. Aduh saya mikirnya harus cepat ini. Di suatu pagi adik saya sedang bangun tidur, kemudian beliau itu ada tugas ya, beliau itu siap-siap akan sekolah ya, itu kan jam 5 dia bangun, kemudian langsung mandi, makan, dan siap-siap menggunakan baju seragam. Kemudian saat akan berangkat ke sekolah tadi, adik saya itu terlupa jika di sekolahnya nanti akan dilaksanakan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu menggunakan barang-barang banyak ya. P5-nya itu adalah menggambar pada kertas A5 ya, A4 apa A5 ya, apa tuh A5, itu loh yang kertas gambar besar itu ya, pokoknya itulah. Terus kan pastinya menggunakan alat-alat gambarnya itu harus membawa dari rumah ya. Nah, itu kan dibagi berkelompok juga, satu kelompok itu terdapat dari 6 siswa. 6 orang ini tadi membagi tugas masing-masing itu membawa barang, contohnya itu ada penggaris, pulpen, terus ada spidol, pensil, penghapus, tipek, dan lain sebagainya. Itu dibagi sama rata ya, jumlahnya ada 12, ada krayon juga, terus ada cat warna, itu juga suruh membawa. Kemudian adik saya itu kebagian membawa pulpen, pensil, dan juga penggaris. Nah setelah itu dia lupa untuk membeli pada hari sebelumnya, maka dari itu dia langsung membeli di toko di dekat rumah saya, di dekat rumah adik saya ini tadi. Kemudian sebelum berangkat membeli tadi, ibu saya akan titip barang yang akan dibeli di toko tersebut. Ibu saya kemudian mendata barang-barang yang perlu dibeli, dan kan tidak perlu cepat-cepat ya, karena masih jam setengah 6 tadi ya. Kemudian langsung siap-siap menulis catatan. Kebetulan ini jamnya itu kan, jam saya itu mati karena entah kehabisan baterai atau sedang rusak ya. Maka dari itu adik saya disuruh membeli baterai jam itu untuk mengecek jam saya apakah karena kehabisan baterai atau rusak. Nah maka dari itu harus membeli, harus mengecek juga. Kemudian langsung membeli adik saya. Dengan segera beliau lari cepat-cepat PES 3 ke toko dekat rumah saya, kemudian langsung kembali. Itu hanya 5 menit sudah selesai, sangat cepat. Di sana juga masih sepi ya, karena masih jam segitu. Kemudian adik saya pun siap-siap dan berangkat sekolah. Nah di sekolah ini karena hari Jumat ya, itu ada pembiasaan pagi, yaitu membaca Al-Quran bersama. Membaca Al-Quran bersamanya itu kalau bisa itu 1 hari 1 juz, tapi kan masih anak SD ya, jadi belum bisa. Maka dari itu dibiasakannya itu
membaca juz 30, yaitu juz Amma. Nah, untuk mempermudah hal tersebut adik saya membawa buku juz Amma ini tadi, membaca juz Amma ke sekolah untuk melakukan pembiasaan pagi tadi sebelum melakukan P5-nya tadi. Nah, itu tadi cerita saya dan penjelasan saya, kegiatan saya. Mungkin kalau kalian suka bisa kalian like, nggak suka dislike, apa-apa. Subscribe, komen di bawah kalau kalian suka. Kalau kalian juga pengen sharing kegiatan kalian, kalau kalian tertarik juga ingin melakukan hal ini, bisa kalian lakukan di rumah. Nah, ini kan juga gratis, juga bisa melatih omongan kalian lebih lancar. Nah, ini saya akan membuat progres nanti ke depannya di mungkin 30 hari ya. Saya akan membandingkan antara ngomong saya di hari pertama dan hari 30 ada progres apakah sesignifikan itu. Nah, selama 30 menit saja setiap hari. Kalau enggak sempat ya 20 menit ya enggak apa-apa. Nah, ini sudah lebih, mohon maaf saya lebih. Ya, semoga besok lagi enggak lebih ya. Saya cukupkan sekian. Baik, terima kasih bagi yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.